Selamat sore untuk yang hadir on-site maupun teman-teman yang hadir online. Senang sekali saya Gwen Tumiwa bisa kembali menyambut dan menemani Youtizen dalam acara Bincang Uang CWP bersama Fifth Group. Boleh tepuk tangannya dong. Ya, jika pada Bincang Uang sebelumnya, rekan-rekan dari Creative Working Place atau yang kita kenal dengan CWP bersama Fifth Group mengangkat judul Ngutang Sehat Apa Bisa? Kali ini rekan-rekan CWP dan Fifth Group mengangkat topik yang tentunya tidak kalah menarik dengan topik sebelumnya, yaitu Hope and Productivity in Economic Crisis, yang kemudian akan dilanjutkan nantinya dengan pengumuman pemenang dari Lomba Ilustrasi. Ya, mengawali acara kita pada sore hari ini, saya mengundang Nove Siesha Karasidauruk selaku koordinator acara hari ini untuk memberikan sambutannya. Kepada Nove, saya persilakan untuk naik ke atas panggung. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Pak Charles sebagai pembicara, tamu undangan, para peserta lomba ilustrasi yang ada di Zoom, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Kita bersyukur karena kita bisa berkumpul di kesempatan kali ini dalam acara Bincang Uang seri 2, Hope and Productivity in Economic Crisis. Acara ini diharapkan dapat menginspirasi dan memberikan wawasan serta semangat baru di tengah tantangan ekonomi yang kita hadapi saat ini. Saya, selaku Ketua Pelaksana, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dan juga kepada para peserta lomba ilustrasi yang telah mengirimkan karya-karya terbaik mereka. Karya-karya kalian adalah bukti bahwa di tengah krisis, kreativitas dan produktivitas tetap dapat bersinar. Terima kasih juga pada seluruh panitia yang sudah bekerja keras menyiapkan event ini. Demi suksesnya acara ini, kerja keras kalian sangat berarti dan saya sangat bangga bisa bekerja sama dengan CWP. Salam sejahtera, saya selaku Ketua Pelaksana Nove Siesha Karasidauruk mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Nove untuk sambutan hangatnya. Selain itu kita juga akan dengarkan sambutan lainnya dari perwakilan CWP, yaitu Pak Beni Dewanto selaku koordinator CWP. Kepada Pak Ben saya persilakan untuk naik ke atas panggung. Oke, thank you. Halo semua, anak-anak muda yang terus menggeliat. CWP senang sekali boleh bertemu dengan kalian. Bahkan di ajang kreativitas seperti ini, kelihatan banget apa yang ada di pikiran kalian tertuang dengan apik, dengan sangat-sangat baik, sehingga terciptalah kreasi-kreasi yang wow. Oke, sekali lagi CWP menyambut baik pagelaran Bincang Uang pada hari ini. Ngomongin uang memang tidak terlepas dari ngomongin hidup ini. Dan kehidupan ini, baik di Indonesia maupun di dunia, tidak akan pernah terlepas dari yang namanya anak muda. Karena setiap anak muda adalah pelaku-pelaku perubahan di garis depan. Apapun yang kalian sudah goreskan di kreasi kalian, menjadi sebuah bukti yang otentik bahwa anak-anak muda adalah pemikir-pemikir masa depan. Punya sense, punya kegairahan untuk memajukan dari setiap titik yang disebut dengan krisis. Tidak ada krisis di anak muda, karena di setiap anak muda ada sebuah amunisi yang namanya kreasi. Sekali lagi, CWP say thank you banget buat kalian yang sudah hadir di sini maupun secara online. Kita melangkah bersama untuk memajukan bangsa ini. Terus berkreasi bersama-sama tentunya dengan CWP. Semangat! Kita beri sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Nove dan Koben. Boleh tepuk tangannya? Ya, dari pembukaan sampai kepada sambutan tadi ada satu nama yang selalu diulang-ulang yang kita dengar, yaitu CWP. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, CWP ini merupakan singkatan dari Creative Working Place. Nah, buat Youtizen yang baru pertama kali ikut Bincang Uang, mungkin bertanya-tanya, apa sih itu CWP? Tenang aja Youtizen, akan saya bantu pertanyaan Youtizen ini. Akan saya berikan jawabannya melalui video profil CWP berikut ini.
goes my heart beating, but you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. Days goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain, swim every ocean, just to be with you. And breaks when I'm broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There's my hand shaking, and you are the reason my heart keep bleeding, and I need you now. If I could turn back the clock, I'll make sure the light deep in the dark. I spend every hour and every day keeping you safe. I climb every mountain, swim every ocean, just to be with you. And breaks when I'm broken. Oh, 'cause I need you to see you are the reason. You are the reason. I need you to hold me tonight. I climb every mountain, swim every ocean, just to be with you. And breaks when I'm broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Itu dia penampilan dari Kak Charles si Mare-Mare. Tepuk tangan sekali lagi boleh. Ya, Kak Charles dan kemana-mana Ya, dulu. Silakan ya. menempati tempat yang sudah tersedia di panggung ini karena kita akan ngobrol-ngobrol setelah ini. Dan mari kita saksikan teaser berikut ini. Memiliki keterampilan atau skill adalah aspek yang penting untuk kesuksesan hidup, baik dalam karir maupun keseharian. Skill dapat diperoleh dari pembelajaran otodidak maupun melalui pelatihan formal. Ini menjadi bagian dalam diri manusia yang dapat memberikan peluang untuk meraih pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Beberapa keahlian memiliki kapasitas membawa perubahan finansial yang positif, membuka peluang menuju penghasilan yang lebih besar. Pengembangan skill tidak hanya berdampak pada individu secara pribadi, tetapi juga dapat menarik perhatian perusahaan yang mencari potensi baru. Apa hubungannya memiliki skill dalam menghadapi krisis ekonomi? Mari kita ikuti Bincang Uang CWP bersama Fifth Group dengan tema Hope and Productivity in Economic Crisis dengan narasumber Charles si Mare-Mare ST MM. Dipandu host kita kali ini, Gwen Tumiwa. Ya,
Itu dia tadi adalah teaser singkat menjadi bridging kepada pembicaraan kita pada sore hari ini. Nah, bagi teman-teman Youthezen CWP yang belum mengenal Kak Charles ini adalah narasumber pada Bincang Uang sebelumnya dan kembali menjadi narasumber dalam Bincang Uang kali ini yang mengangkat topik Hope and Productivity in Economic Crisis. Kak Charles ini merupakan lulusan sarjana teknik dan lulusan magister manajemen. Saat ini bekerja di FIF Group atau FIF Group sebagai Head di Departemen EHSSR dan Sustainability Management, merupakan Associate Member of Indonesia Public Relation atau AMI-PR, dan merupakan Professional Trainer BNSP dan PR LSP Astra. Betul ya Kak Charles ya? Betul. Baik, kalau kita lihat nih Kak ya, aku sempat baca kemarin salah satu masalah terbesar di Indonesia ini kan sebetulnya adalah angka pengangguran yang Betul. tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2024 aja nih, ada 7,2 juta orang yang mengalami pengangguran atau menganggur. Nah, ketika seseorang ini tidak bekerja dan tidak ada pemasukan, pastinya kan akan mempengaruhi ya Kak kondisi ekonomi orang tersebut dan dapat mengalami krisis ekonomi. Nah, pertanyaan pertama yang aku pengen tanyain ke Kak Charles, kira-kira faktor apa saja sih yang dapat menempatkan seseorang itu mengalami krisis ekonomi? Ya, thank you Gwen. Panggilannya Youthezen. Youthezen, Walaupun ya. ada yang mungkin agak lebih dekat Iya. tapi youth ya. Pokoknya youth ya, kita semua adalah Youthezen ya. Halo Youthezen, ketemu lagi di series kedua ya. Semoga nggak bosan ya. Semoga nggak bosan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih nih sebelumnya Gwen kepada CWP ya, Pak Ben ya, dan juga Bu Wiwi yang selalu koordinasi ya tiap hari kayaknya ya terkait dengan acara kita hari ini dan seluruh panitia yang terlibat dan juga pemusik, mungkin tepuk tangan juga ya, luar biasa sekali ya. Oke, tanpa latihan gitu ya langsung. Ya luar biasa dan senang sekali saya personally dari FIF Group dan juga kita diberikan lagi untuk ngobrol ya, bincang-bincang tentang uang. Memang menarik sekali gitu ya. Terus balik lagi ke dalam pertanyaan yang disampaikan Gwen tadi ya kepada Youthezen juga ya. Mungkin setuju bahwa angka pengangguran tuh semakin lama ya semakin meningkat ya gitu ya, apalagi misalnya lapangan pekerjaan tidak inline gitu ya dengan pertumbuhan di mana anak-anak SMA sudah lulus ya, kalau nggak diserap dengan baik itu akan menumpuk gitu ya. Dan sebetulnya apa sih faktor-faktor yang menyebabkan pada akhirnya terjadinya krisis ekonomi? Yang pasti pertama tadi udah Gwen sampaikan bahwa tentunya ada yang namanya krisis ekonomi secara global ya. Nah, krisis ekonomi global ini sangat mempengaruhi dengan pertumbuhan khususnya di bangsa kita Indonesia gitu ya. Banyak sekali faktor-faktornya juga di dalamnya. Kemudian yang kedua itu adalah seperti kita ketahui krisis global ini turunannya pastinya berdampak pada yaitu komoditas. Karena mostly di Indonesia lapangan pekerjaan atau secara bisnis itu kan banyak bergerak di bidangnya komoditas. Ya, nah komoditas ini juga tentunya berdampak pada yang namanya permintaan gitu ya. Permintaan, pengeluaran, apakah itu balance atau enggak itu juga berdampak. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin sama-sama materi ini nih relate sekali ya Youthezen dengan apa yang kita alami ketika pandemi terjadi. Ya, pandemi terjadi itu seketika tatanan kehidupan itu berubah. Yang tadinya mungkin kita bekerja secara offline, tiba-tiba kita harus agile. Ya kalau bahasanya itu agile itu lincah, gesit untuk mengikuti perubahan. Ya, atau kita tadi gaptek ataupun ketinggalan zaman. Nah, sebenarnya pandemi itu sebenarnya kalau saya bilang bisa dibilang blessing in disguise. Ya. Kita nggak mungkin dulu ada yang namanya flexi time. Ya mungkin di beberapa perusahaan itu udah muncul soal flexi time. Mungkin nggak sih dijalankan dalam suatu perusahaan, ternyata pandemi kita dipaksa untuk kreatif gitu ya. Dan sebenarnya pandemi itu juga menjadi challenge ya buat kita, gimana caranya kita break your comfort zone untuk bisa menghadapi ya. Jadi kalau ketika kondisi pandemi kemarin kan banyak yang berubah ya, kita pun juga harus berubah. Jadi faktor-faktor inilah yang membentuk dan mengubah habit kita, kebiasaan kita yang tadinya mungkin kita belum pernah lakukan, sekarang kita harus adaptable
untuk kita bisa lakukan, gitu sih. Mungkin titik baliknya kalau untuk dunia kita itu adalah saat pandemi itu tadi ya, Kak, ya. Betul. Jadi sebenarnya dari faktor-faktor yang tadi, kapan sih kita bisa mengatakan bahwa seseorang itu mengalami krisis ekonomi? Karena kan takutnya kalau anak muda tuh suka self-diagnose ya. Mungkin sebenarnya dia tuh belum sampai sekrisis itu, masih banyak hal yang bisa dia lakukan, tapi dia sudah melakukan self-diagnose nih. Mungkin dari Kak Charles bisa memberikan pencerahan. Wah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya dari Gwen Yutaizen, bahwa kapan dikatakan mengalami krisis ekonomi? Tentunya ini di luar dari business as usual. Ya, jadi ada sesuatu yang berubah, prosesnya berubah, itu adalah tentunya itu akan menjadi gesekan ya, atau krisis bagi kita. Nah, krisis ini kapan dikatakan? Tentunya pandemi itu kan otomatis ada orang yang lay off. Ya, yang tadinya bekerja, mungkin pada akhirnya perusahaan ini tidak mampu, ibaratnya operational expense ternyata itu lebih besar daripada profit yang dihasilkan, sehingga adanya pengurangan karyawan. Nah, itu terjadi banyak sekali di teman-teman saya pun, apalagi teman-teman saya bergerak di bidang misalnya komoditas dan sebagainya, itu banyak yang pada akhirnya mereka harus di lay off dan mereka bingung harus ngapain. Nah, ini materi hari ini temanya menarik banget gitu ya. Bahkan itu tadi ya, hope and productivity. Jadi ketika yang pertama, otomatis ketika kita di layoff, otomatis pendapatan kehidupan kita akan nggak ada gitu, bahkan nggak hanya berkurang, mungkin nggak ada, mungkin berkurang tuh ada yang masih tetap bertahan, tapi ada pengurangan-pengurangan dari sisi operational dan sebagainya, sehingga ada pengurangan tapi tetap dia bertahan di sana. Kemudian tentunya ya tadi banyak yang kehilangan pekerjaan, ya itu ciri-ciri krisis ekonomi itu terjadi. Ketika perusahaan ataupun organisasi itu tidak mampu lagi menyerap tenaga kerja untuk bekerja di perusahaannya. Kemudian krisis juga terjadi ketika kebutuhan ya, ketika kita tidak mampu lagi memenuhi yang namanya kebutuhan kita. Nah, ini sebenarnya nyambung topik yang waktu itu kita sempat bahas, wants dan needs. Ya, jadi ketika orang tidak mampu membedakan mana yang namanya wants, mana yang namanya needs. Nah, itu menjadi challenge ketika wants-nya itu lebih tinggi gitu ya daripada yang harusnya dipenuhi atau standarnya, itu adalah needs-nya. Nah, kita kadang ya apalagi sekarang mungkin ya Yutizen di sini gitu yang ada di rumah hobinya suka ngelihat barang-barang diskon gitu ya, ngelihat kalau besok harga akan naik gitu ya. Nah, dibeli sekarang juga. Ya, itu juga mempengaruhi, itu adalah stimulus sehingga kita respons untuk kita ngerasa bahwa ini urgent and important sehingga kita beli. Nah, itu adalah harus balik lagi ya, itu ketidakseimbangan antara pendapatan kita dengan juga kebutuhan atau keinginan kita. Dan yang terakhir, nah ini, ketika kita tidak mampu lagi membayar yang namanya hutang. Ya, kalau kita tidak mampu membayar hutang, tadi balik lagi, ketika wants terlalu tinggi, sehingga tagihan, apalagi pakai CC, ya credit card itu sebenarnya ada strength and weaknesses juga. Ya, kalau kita nggak bisa manage dengan baik, itu akan menjadi apa ya, ibaratnya bahasanya itu bablas. Ya belanja pas masuk bulan berikutnya bayar, sakit kepala, amnesia, pura-pura gila gitu ya. Aduh apa ini, apa yang harus kulakukan, tagihan segini, aduh gajiku segini, gimana ya? Nah itu jadi krisis, gitu sih Gwen. Jadi sebenarnya kita itu bisa mengontrol antara wants dan needs kita itu tadi ya Kak, supaya kita tidak terjebak ke dalam krisis tersebut gitu. Betul. Oke, nah bagaimana sih Kak sebenarnya cara kita tuh bisa menghadapi krisis ekonomi selain dari yang Kak Cara sudah sebutkan tadi, mungkin salah satunya dengan mengontrol wants dan needs kita. Apakah sebenarnya hal-hal itu tuh bisa kita prediksi dan kemudian kita bisa minimalisir dan kita hindari? Wow, oke. Mungkin gini ya, mungkin saya mau sharing, mungkin di sini Yutizen pernah dengar Stephen Covey ya. Jadi Stephen Covey itu dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, poin 1 itu disampaikan adalah be proaktif. Ya, nah menurut saya kata be proaktif ini sangat penting untuk kita bisa
bahasanya itu camkan dalam hidup kita. Karena katanya kalau Stephen Covey bilang, kita itu harus jadi orang yang proaktif. Orang yang proaktif itu adalah di dalam kehidupan ini dia punya yang namanya 2 lingkaran sebetulnya. Ada lingkaran pengaruh, ada lingkaran kepedulian. Nah, lingkaran pengaruh ini adalah orang yang proaktif. Atau bisa kita bilang adalah orang yang percaya bahwa 99 yang terjadi dalam hidupnya itu controllable. Artinya ada di pengaruhnya kita. Ya. Sementara orang-orang yang kepedulian tadi itu adalah orang-orang yang reaktif. Artinya orang-orang yang cenderung menyalahkan keadaan. Waduh, hilang pekerjaan ya, aduh gimana ya ini, aduh nggak ada. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang bisa dilakukan lagi. Kayak kalau kata judul lagu itu ya, dunia telah berakhir gitu ya. Jadi dia kayak nggak ada solusi dalam hidupnya dan dia nggak bisa melakukan apapun. Nah, saya mau cerita dari yang apa yang sampaikan bio proaktif tadi. Mungkin teman-teman pernah tahu yang namanya Nick Vujicic. Ya, tahu ya? Tahu, Nick Vujicic. Jadi saya mungkin kasih contoh Nick Vujicic. Nick Vujicic ini adalah seorang motivator dengan keterbatasan fisik. Ya, beliau nggak punya kaki dan lengan. Ya, mungkin kalau orang-orang reaktif pasti ngerasa bahwa hidupnya telah berakhir. Tapi apa yang dilakukan? Videonya Nick Vujicic ini selalu saya bawa kalau saya mengajar di mana-mana gitu ya. Di kampus-kampus dan sebagainya gitu ya. Video ini sangat menginspirasi kita semua ya. Ketika di tengah keterbatasan dia bisa mengubah value-nya. Ya, bayangkan bahwa dia itu bisa menginfluence orang banyak ya, memberikan motivasi buat orang banyak bahwa sebenarnya dalam hidup itu tergantung apa yang kita mau lakukan. Ya, begitu ada stimulus, Tuhan kasih kita kesempatan untuk berpikir. Tuhan kasih kesempatan kita kehendak bebas. Tuhan kasih kesempatan kita untuk imajinasi. Oke, apa yang bisa kita lakukan ya? Oh, oke, kalau kayak gini baru dia respons. Bukan orang reaktif tadi. Orang reaktif itu kalau nggak ada stimulus, langsung dia, aduh ini nggak ada yang bisa kita lakukan gitu. Nah, Nick Vujicic seperti itu. Ya, jadi Nick Vujicic ini sampai sekarang dia itu menjadi motivator di mana-mana. Ya, bagi orang yang hilang pengharapan, orang yang ngerasa hidupnya nggak punya values, dengan dengerin dia, kita akan percaya bahwa Tuhan tuh baik banget. Kemudian yang kedua, mungkin teman-teman tahu Judika ya, Judika. Penyanyi, ya dia ada runner-up Indonesian Idol 2005 gitu ya. Nah, ternyata Judika itu kalau kita lihat sekarang lagunya terkenal, dia di mana-mana. Ternyata kalau kita lihat prosesnya itu nggak gampang. Dia ikut sempat ada trio, terus dia nyanyi, terus dia ikut lomba-lomba, Asia Bagus dan sebagainya. Sampai pada akhirnya dia ikut Indonesian Idol. Setelah itu pun dia, kalau dengar ceritanya dia juga sangat challenging banget untuk diterima. Karena label-label tadi ya, pada akhirnya label-label juga mungkin memprioritaskan juara 1 gitu ya. Nah dia ngerasa bahwa, waduh ini pasar industri ini gimana? Nah dia perbesar lingkaran pengaruhnya dia. Dengan apa? Dengan dia membuat recording sendiri, dia ciptakan lagu sendiri. Jadi balik lagi kepada skill. Ya, kita lihat kompetensi yang kita punya, explore, kita gali kompetensi kita, dan pada akhirnya bisa dia sustain, dia bisa bertahan sampai sekarang. Nah menurut saya contoh-contoh orang yang tadi itu juga sangat Youth-izen bisa jadi ambil gitu ya. Dan bisa dilakukan dalam kehidupannya masing-masing. Gitu sih cara ngatasinnya. Nah Kak, tapi biasanya kan orang itu mungkin bisa lebih produktif ketika kondisinya tuh, biasanya kita bisa lebih mikir kalau kita perutnya udah terisi gitu Yes. katanya. Which is itu dalam mood atau momen yang kita happy sebenarnya. Jadi kita lebih bisa mencari jalan keluar, berpikir lebih jernih. Tapi bagaimana ketika kita bawa hal tersebut ke dalam kondisi krisis? Biasanya kan manusia atau orang itu lebih susah ya kayaknya untuk berpikir positif tadi atau memberi value kepada dirinya karena dia mungkin merasa oh ini dunia udah selesai nih, saya nggak punya kesempatan lagi gitu. Dari kakak ada ini nggak tips mungkin yang bisa diberikan? Ya, ketika kita berpikir bahwa kehidupan kita itu kayak kita tuh
nggak punya value gitu ya, sebetulnya teman-teman Youtizen sedang labeling diri Anda sendiri sebenarnya. Ya, yang mau saya sharingkan adalah kita harus, apa yang terjadi dalam hidup kita semuanya itu tergantung diri kita sendiri. Jadi first thing first yang harus kita relook adalah diri kita sendiri. Ya, mungkin sedikit cerita dengan pengalamannya saya gitu ya. Waktu itu ada permasalahan dalam hidup saya juga ya waktu itu ya, waktu SMA ketika saya tidak masuk SMA unggulan waktu itu ya, SMA di Palembang, kebetulan saya dari Palembang. Kemudian saya ngerasa bahwa aduh gimana ya, saya nggak bisa masuk SMA unggulan favorit, SMA plus, SMA 17 gitu ya. Saya ngerasa bahwa wah Tuhan kok jahat banget ya gitu ya. Nah itu jadi krisis bagi saya waktu itu. Saya ngerasa bahwa nggak ada solusi yang lain. Papa mama saya waktu itu ngingetin saya bahwa SMA itu semua sama. Ya, tergantung abang mau value-nya seperti apa. Itu semua tergantung diri kita sendiri gitu. Nah dari situ saya coba tes dengan SMA negeri yang biasa gitu ya. Puji Tuhan ya lolos ya, puji Tuhan lolos dan diterima, dan artinya sebetulnya di saat bahwa kita nggak ada lagi jalan kehidupan tuh balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Dan selain itu juga balik lagi kepada keterampilan, skill yang kita punya. Di saat krisis pun saya diajarin untuk belajar skill saya juga. Jadi ketika pandemi lah ya gitu. Pandemi itu pada akhirnya saya belajar juga bikin konten yang tadinya saya nggak pernah. Ya, bikin konten, bikin YouTube. Nah, yang saya lakukan adalah apa yang pertama kali ya, first thing first, apa yang Youtizen sukai. Simple things-nya itu. Apa yang kita sukai dulu. Ya, kalau kita sukai kan berarti kita nggak ada paksaan, nggak ada harus melakukan sesuatu, tapi kita keikhlasan hati kita untuk lakukan kan. Jadi keterampilan apa yang teman-teman miliki itu yang harus dieksplor. Ya, saya misalnya suka menyampaikan suatu materi, ya belajar bikin konten, editing video, pakai aplikasi apa, googling. Ya, pada akhirnya kita harus agile, kita harus lincah gitu ya, dan explore dan kedua, ketika kita tahu apa yang mau kita kembangkan, keterampilan apa yang mau kita explore, kedua kita harus konsisten, ya, karena kalau habit itu kan rumusnya practice ditambah repetition, ya kan, setelah kita coba kita harus ulang-ulangi dulu, ya itu namanya konsisten. Dan balik lagi kita harus adaptable gitu ya, adaptabilitas gitu ya, kita harus beradaptasi terhadap lingkungan, apa yang terjadi sekarang, ya. Kalau teman-teman mungkin tahu ada yang namanya VUCA world, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Di dunia ini sekarang semuanya serba VUCA world gitu ya. Jadi kita yang harus dipaksa untuk mengubah dan memperbesar lingkaran pengaruh kita. Dan terakhir, the most important things adalah networking gitu ya. Jadi ketika networking, teman-teman, mungkin teman-teman ngadapin yang kemarin, yang tadi saya sampaikan pada saat pandemi, layoff, ini true story. Teman saya itu di layoff dari perusahaan yang sangat terkenal sekali, ya, dan di mana semua teman-teman saya pada move ke sana, at the end layoff besar-besaran, dan teman saya nggak dapat pekerjaan. Apa yang terjadi? Ternyata teman saya ini punya network di mana-mana, sehingga beliau dapat informasi dan pada akhirnya diterima. Dan tadi malam kebetulan saya baru menghadiri acara awarding, dan tadi malam ketemu teman saya itu yang ibaratnya dia baru kena layoff, dan karena networking yang dia punya, dia mendapatkan pekerjaan itu walaupun sempat dia sekitar 3 bulanan itu menganggur. Gitu artinya teman-teman, ya tadi ya, fokus pada skill apa yang kita punya, kita konsisten, kita harus adaptasi cepat, dan terakhir kita harus jalin networking dengan siapapun, dimanapun gitu sih. Jadi 4 kata, skill, konsisten, adaptable, dan networking. Betul. Nah, karena tadi Kak Charles sudah mention mengenai skill gitu ya, saya menemukan ada beberapa anak muda yang merasa
aduh gue nggak punya skill deh rasanya, dibilang nyanyi nggak bisa, main musik nggak bisa, apalagi mungkin editing gambar nggak bisa. Nah, menurut Kak Charles mungkin nggak sih sebenarnya ada anak muda atau orang tertentu itu yang nggak punya skill, dan kira-kira apa yang bisa mereka lakukan? Oke, thank you Gwen. Ya ini balik lagi ya teman-teman. Menurut saya setiap orang itu dilahirkan, Tuhan tuh pasti punya punya maksud dan tujuan untuk hidup kita gitu. Setiap orang tuh pasti dilahirkan dengan skill, ya pasti. Tapi balik lagi, gimana cara kita untuk develop skill ini? Ya, nggak mungkin Gwen orang nggak punya skill. Menurut saya itu ada orang-orang yang reaktif tadi tuh. Yang orang reaktif yang tadi tuh merasa bahwa pasti nggak ada sesuatu yang bisa dia lakukan, yang pada akhirnya dia cenderung reaktif, menyalahkan keadaan, dan dia ngerasa nggak punya passion, dia nggak punya sesuatu yang bisa dia jual. Ya menurut saya itu dibuang jauh-jauh. Sederhananya gini teman-teman, balik lagi, apa ya yang saya sukai? Ya kan? Oh ternyata saya itu ternyata suka jualan. Ya, oke jualan apa? Oh saya ternyata suka main sosial media, jangan cuman kepo-kepo scroll mantan gitu ya. Ya bener gak? Jangan scroll mantan aja gitu ya. Nanti malah jadi galau. Iya, ya kan? Harus cek, oh apa, cari ide. Nah, mungkin saya mau sharing lagi. Kalau teman-teman nggak tahu skillnya apa, sekarang gampang. Pakai yang namanya AI, ya, Artificial Intelligence. Gimana Bang Charles caranya? Sekarang banyak banget Gwen platform. Pakai ChatGPT bisa, ya. Tinggal redaksinya tergantung kita. Mungkin bisa caption di depannya adalah 10 peluang skill yang harus bisa dikembangkan. Atau bisnis apa yang sangat menjual di saat ini. Cari di situ ideas. Kalau kita nggak punya skill, kita ngerasa nggak punya skill, otomatis kan kita perlu explore idea. Bisa pakai GPT. Ada lagi namanya Copilot. Copilot itu apps yang dimana kita bisa interaktif, kita bisa belajar dengan AI tersebut. Ada lagi approximately.ai, banyak banget loh ya Utizen, monggo dicek. Kedua, saya nggak berani ngomong, tapi saya pengen nih explore kemampuan saya berkomunikasi depan umum, belajar pakai AI. AI itu bisa kita conversation sama AI. Jadi sekarang itu platform banyak banget nih Gwen. Tinggal balik lagi, kita mau nggak? Mau atau enggak ya? Mau nggak untuk mengeksplor? Ya, dan kita harus, ya tadi balik lagi ya, saya bilang agile, lincah, gesit, harus ikut perubahan. Karena kalau enggak ya kita nggak akan nemu yang namanya skill itu apa. Ya dengan gitu menurut saya nggak ada alasan bagi Utizen bahwa saya nggak punya skill. Ya karena pada akhirnya skill itu bisa dibentuk. Skill itu bisa dipelajarin. Ya kayak Gwen. Emang bisa, Gwen begitu lahir, langsung bisa nge-MC selamat pagi semuanya, nggak mungkin kan. Pasti Gwen akan explore, latihan, belajar sampai dengan bisa membawa acara-acara seperti ini gitu ya. Jadi nggak ada alasan ya bahwa kita nggak bisa atau kita nggak mempunyai skill gitu sih Gwen. Mungkin selain pakai dari aplikasi-aplikasi atau ya mungkin kalau di daerah kadang mungkin internet atau masih keterbatasan gadget gitu ya Kak, mungkin bisa ngobrol sama teman-temannya yang belajar psikologi ya Kak ya kayaknya ya, dimana kita bisa melakukan penggalian kemampuan diri. Kita bisa cari tahu nih potensi diri kita tuh sebenarnya di mana sih gitu. Kita bisa cari-cari tahu atau melalui networking tadi kalau yang aku tangkap dari Kak Charles, dengan kita ngobrol sama banyak orang, kita jadi bisa memperluas pengetahuan kita jadi tahu ternyata ada ya bidang-bidang pekerjaan seperti ini yang mungkin kita jangan-jangan tertarik di situ dan memang kita mungkin skillnya ada di situ juga. Oke Kak Charles, tadi Kak Charles sempat mention pengalaman Kak Charles waktu muda di mana merasa sedih gitu ya, merasa gagal karena nggak masuk SMA favorit, tapi aku lihat di situ ada peran orang tua gitu ya. Menurut Kak Charles seberapa besar sih peran orang-orang di sekitar kita
untuk membangun diri kita menjadi bisa produktif dan mungkin bisa menumbuhkan harapan ya di dalam kita untuk kita bisa menilai diri kita sendiri bahwa oh ya saya ini bervalue loh, bahwa saya ini dilahirkan unik dan saya yakin bahwa saya bisa melewati masa krisis ini. Nah, ini menarik banget ya teman-teman. Jadi support system bisa dibilang gitu ya. Support system. Jadi support system di dalam hidup kita tuh pasti kalau di saya ya, kalau cerita dari saya itu adalah orang tua saya. Ya, bapak mama saya. Mulai dari saya kecil sampai dengan sekarang pun saya itu punya setiap pagi itu pasti berkomunikasi sama mereka. Dan mereka bapak mama saya ini punya peran masing-masing ya. Kalau mama saya lebih ke motivasi gitu, kalau bapak saya lebih ke pendidikan. Ya orang guru lah ya. Jadi mereka berdua melengkapi hidup saya lah ya. Mereka memberikan stimulus untuk saya semangat terus. Mereka nggak menuntut saya untuk berprestasi gitu ya. Tapi mereka selalu memberikan jalan, arah, semangat gitu ya. Sehingga saya itu termotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik untuk mereka. Ya, jadi waktu itu saya ngerasa bahwa saya nggak bisa mewujudkan memberikan kebahagiaan dengan masuk SMA unggulan gitu ya. Saya ngerasa bapak saya mungkin kecewa, mama saya ternyata enggak kok gitu ya. Saya yang terlalu overthinking saat itu. Waduh gitu ya. Terus sampai saya juga kuliah lagi, sampai saya bekerja di Fifth Group, masuk dalam di grup Astra juga, saya jadi facilitator, semuanya itu peran orang tua luar biasa gitu. Dan ketika saya merasa bahwa di titik terendah sekalipun ataupun terpuruk, kita harus jangan dipendam sendiri sih, ya. Supaya balik lagi hope and productivity, kita harus punya body system, kita harus punya support system untuk merimain kita. Kadang kita ngerasa bahwa di titik terendah kayak nggak ada solusi lagi gitu ya dalam hidup kita. Tapi tadi setuju sama Gwen, boleh cerita ke orang tua ataupun peers, ataupun teman kita, ya, teman sahabat kita yang tahu potensi kita gitu ya. Brainstorming itu juga menjadi salah satu tools yang baik untuk menggali, ya, probing your kompetencies, ya, kompetensi yang kita punya. Dan yang paling penting itu adalah jangan takut, ya, jangan takut dan harus mau memulai. Gitu sih. Dan mungkin sedikit cerita itu dari sisi pribadi saya ya. Dan yang saya, ini dari sisi perusahaan ya, corporate di Fifth Group. Di Fifth Group itu terkait dengan support system gitu ya. Bahwa sebenarnya perusahaan itu punya kewajiban juga untuk memenuhi yang namanya sahabat disabilitas. Ya. Nah ini mungkin aku boleh cerita sedikit ya. Jadi ada yang namanya program itu Fifth Friendability. Ya itu program sayangnya Bu Esthernya nggak ada ya. Jadi Bu Esther itu tuh bukan hanya sekedar atasan saya ya. Tapi beliau tuh mentor, coach, guru. Yang program itu tuh saya amazed. Jujur ya kalau ngomongin program itu saya kayak langsung sendu. Karena Bu Esther itu kasih pesan gini, Les gimana ya teman-teman yang belum dapat pekerjaan, khususnya sahabat disabilitas itu punya tempat. Kita harus jadi support system, Les. Waduh, gimana nih Bu maksudnya gitu ya. Aduh, aku harus koordinasi sama building, harus bangun ini semua, lalala. Kita mulai dari hal terkecil, Les. Apa yang kita butuhkan dari proses bisnis kita dulu? Manpower-nya. Waktu itu tiba-tiba Ibu ngajak diskusi kecil, terus kita bikin konsep, kita benchmarking ke suatu perusahaan, terus kita bikin konsep, kita presentasikan, dan pada akhirnya manajemen BOD Fifth Group setuju, di setiap cabang di Fifth Group itu ada sekitar 248 cabang. Banyak ya. Ya, dan di head office itu divisinya lebih dari 20 divisi, dan luar biasa banget, setiap cabang dan divisi diberikan manpower satu orang sahabat disabilitas. Wow, luar biasa banget Iya ya. kan? Ya. Jadi perusahaan tuh pengen jadi berkat buat sahabat disabilitas. Makanya saya salut di situ ada Regina juga. Boleh dong tepuk tangan untuk Regina ya. Contoh nyata dari program kita yang benar-benar
kalau ini lagi-lagi ya, saya mungkin Bu Esther bersin-bersin saya sebut namanya terus. Bu Esther tuh gini, Les, kehadiran mereka itu sebenarnya gimana caranya mengganti ribuan kata bagi teman-teman yang ngerasa teman-teman sempurna tapi ngerasa bahwa nggak ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Coba lihat mereka. Mereka bisa produktif, mereka punya harapan, mereka bisa tumbuh dan berkembang, bahkan performance-nya mereka, kinerja mereka tuh bagus semua loh. Dan saya kemarin baru dari Palangkaraya dengan Bu Esther lagi gitu ya. Dan kita ketemu sahabat Tuli. Sahabat Tuli bayangkan Gwen, dia bisa bikin podcast di cabang. Bisa bikin konten, desain dan semuanya. Coba gimana caranya dia sahabat Tuli, dia bisa edit. Kan gak mungkin. Dengar musiknya gimana gitu Dengar ya. musiknya kita gimana, tapi bertanya-tanya. tadi itu bisa kok. Anything can happen in our life gitu ya, ketika kita memang percaya. Terus kita lihat Regina, ya desainnya di rekrutmen gitu ya, luar biasa. Ya, dan semua sahabat-sahabat disabilitas di VIP Group, mereka bersyukur. Ya, dan kita juga bersyukur karena kita jadi support system untuk mereka bisa tumbuh. Dan ini saya masih 80% sahabat disabilitas di VIP Group, 20% lagi mau saya penuhi, lagi cari kerjasama dengan kementerian dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk juga nih, dari sisi diri kita sendiri, perusahaan juga sebetulnya peduli nih untuk sahabat disabilitas, untuk siapapun. Ya, dan di VIP Group pun, mungkin kalau teman-teman di sini Youthtizen ya, kita ada program lagi namanya program dana bergulir. Kalau teman-teman udah punya bisnisnya nih, udah jalan, butuh tambahan modal, usaha, memang pinjamannya nggak besar ya, 2-25 juta maksimum. Nah itu akan bisa kita bantu. Nanti kita akan assess komitmennya dan itu tanpa bunga. Tanpa bunga, dan ini udah berjalan dari tahun 2013 sampai sekarang programnya. Masih berjalan berarti Masih ya? berjalan. Jadi kalau di sini teman-teman sudah punya bisnis, ternyata kayaknya perlu tambahan sekitar 3 juta, 5 juta, nanti bisa discuss ke saya. Nanti kita bantu untuk permodalan, dan nanti kita maintain, nanti kita develop juga, kita kasih training supaya nanti bisa mengembangkan bisnisnya. Gitu. Melihat program-program yang tadi disampaikan oleh Kak Charles, saya jadi nggak heran kenapa Kak Charles dan VIP Group bekerja sama-sama CWP juga. Karena CWP ini adalah wadah yang membantu teman-teman baik disabilitas maupun mungkin punya problem-problem lain mengenai diri sendiri. Itu kami membantu mereka juga Kak, memang untuk mereka bisa akhirnya mengembangkan dirinya, berdamai dengan dirinya, dan kemudian bisa memperoleh pekerjaan yang baik gitu ya. Dan aku lihat tadi juga bahwa sebenarnya balik lagi semuanya kepada mindset kita. Betul. Bagaimana kita memandang diri kita dan dipengaruhi juga oleh lingkungan yang baik ya. Sekali lagi yang baik gitu. Kalau kita berkumpulnya di lingkungan yang kurang baik, ya kita akan terbentuk menjadi lingkungan yang kurang baik itu juga, seperti itu. Nah, mungkin Kak, kira-kira ada nggak sih bukti nyata lainnya? Mungkin karena Kak Regina ada di belakang layar, jadi teman-teman mungkin susah untuk melihat gitu ya Kak Regina ini seperti apa. Nah, kalau mau tahu sering-sering kunjungin website atau Instagramnya CWP. Nah, kadang Kak Regina muncul di situ. Jadi di follow ya, di like jangan lupa, dan sering-sering main ke Marcan karena CWP ada di Marcan. Dan next ikutan acaranya, oke? Gitu ya. Nah, dari Kak Charles, masih ada nggak sih teman-teman lain mungkin yang seperti Kak Regina, yang mungkin dia berjuang melawan krisis yang sedang dia hadapi? Ya, thank you Gwen. Mungkin sebelum saya nanti berikan contoh gitu ya, saya mau kasih pesan kepada teman-teman semua di sini yang on-site dan juga online. Kita harus nyambung tadi apa yang disampaikan dengan Gwen, growth mindset. Ya, kan ada yang namanya growth mindset sama fixed mindset. Jadi yuk sama-sama kita menjadi orang yang growth mindset. Fixed mindset itu sama kayak orang-orang yang lingkaran kepedulian gitu tadi ya. Yang cenderung reaktif menyalahkan keadaan, yang ngerasa bahwa hidupnya gak ada sesuatu yang menarik, gak ada punya value, lalala gitu. Tapi yang kita inginkan adalah kita harus tanamkan yang namanya growth mindset dalam diri kita. Growth mindset ini tercermin di sahabat kita satu ini, ya namanya Romi. Ya, ini adalah Romi adalah sahabat kita yang memang menjadi contoh nyata dalam hidupnya gitu ya, dan kita bisa pelajari juga bahwa Romi
bisa keluar dari krisis dan dia bisa produktif dan bisa bertahan dan bisa punya value sampai dengan sekarang. Penasaran? Yuk sama-sama kita langsung saksikan, yaitu Romi. Halo teman-teman semua, selamat sore. Hai Romi, salam kenal. Salam kenal Kak Gwen, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Romi Mendreva. Saya tinggal di Polonias, Provinsi Sumatera Utara. Saya seorang penyandang disabilitas tunadaksa. Saya menggunakan kursi roda sebagai alat bantu mobilitas saya sehari-hari. Saat ini saya berumur 23 tahun. Saya sedang menempuh pendidikan di SMA di salah satu SLB di daerah saya. Walaupun saya sedikit tertinggal dari teman-teman seumuran saya, yang rata-rata sudah pada kuliah, bahkan ada yang sudah memiliki pekerjaan, tapi saya tidak pernah menyesali hal itu, teman-teman. Saya selalu berdoa kepada Tuhan agar saya diberikan kesempatan untuk bisa merasakan pengalaman-pengalaman yang sama seperti teman-teman seumuran saya. Ya, walaupun tidak langsung dikabulkan, tapi saya terus berproses. Saya belajar banyak hal di rumah. Sampai suatu ketika teman-teman pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun lalu, saya diundang sebuah stasiun radio di salah satu daerah saya. Saya diundang untuk wawancara mewakili sekolah. Keesokan harinya setelah wawancara tersebut, saya dikirim sebuah laptop bekas oleh seseorang. Beliau merupakan orang Nias juga, tetapi tinggal dan bekerja di Jakarta. Beliau mendengarkan hasil wawancara saya di radio hari sebelumnya. Beliau berpesan kepada saya agar saya belajar banyak hal di laptop tersebut. Bagaimana cara mengoperasikannya, terus belajar banyak tentang internet. Beliau berpesan juga, nanti ketika beliau memiliki proyek atau pekerjaan, saya bisa bantu beliau dari sini. Saya sangat bersyukur sekali teman-teman, saya sangat senang sekali. Saya mengikuti nasihat beliau, saya belajar banyak hal di laptop tersebut. Secara otodidak tentunya. Beberapa bulan setelah itu, saya kembali dihubungi oleh beliau. Beliau menawarkan saya sebuah job kecil ya katanya. Saya diminta untuk menginput data-data warga di salah satu RT di sana ke sebuah aplikasi yang sedang dikembangkan oleh beliau. Saya pun mengerjakannya dari sini teman-teman. Dan puji Tuhan saya selesai mengerjakannya. Saya diberikan upah saat itu. Saya sangat senang sekali dan saya bersyukur. Itu merupakan upah pertama saya melakukan pekerjaan saya sendiri. Beberapa bulan setelah job pertama itu, saya kembali dihubungi beliau. Saya dikenalkan ke salah satu temannya. Temannya ini mau mengembangkan usaha dengan membuka toko di toko e-commerce, Tokopedia. Saya diminta untuk menginput produk-produknya ke Tokopedia. Sebelum saya melakukannya, tentu saja beliau mengajarkan saya bagaimana cara membuat gambar produk agar lebih simetris, menambahkan logo ke gambar produk, dan cara-cara mengupload gambar produk ke Tokopedia. Setelah selesai saya diajarkan, saya pun mengerjakannya dari sini. Puji Tuhan teman-teman, beberapa minggu yang lalu saya selesai mengerjakannya. Saya kembali diberikan upah, saya sangat bersyukur sekali. Walaupun tidak seberapa sih, tapi saya sangat bersyukur karena saya bisa bantu orang tua saya untuk biaya bensin motor ketika saya diantar ke sekolah tiap hari. Saya masih tidak nyangka sih dari awalnya laptop bekas, saya belajar sendiri di rumah, saya bisa menghasilkan uang walaupun tidak signifikan dan tidak menentu juga, tapi saya sangat bersyukur teman-teman. Saya masih terus berproses, saya masih belajar banyak hal sambil mencari dan menunggu kesempatan-kesempatan lain datang kepada saya. Terima kasih teman-teman, itu saja yang bisa saya sharingkan. Saya Romi Mendreva, terima kasih. Boleh dong tepuk tangannya untuk Romi. Terima kasih banyak ya Romi. Terima kasih juga Kak Charles yang sudah memperkenalkan kita dengan Romi. Di mana saya melihat bahwa Romi ini tuh menjadi bukti nyata ya untuk kita semua bahwa terbebas dari krisis itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali, tanpa mengenal gender, mengenal usia, bahkan tanpa mengenal fisik seseorang. Apakah dia bisa
berjalan ataupun punya keterbatasan yang lainnya. Dan semua orang itu bisa menghadapi krisisnya selama ia mau berusaha dan terus memegang harapan. Kita nggak pernah tahu teman-teman, harapan yang kecil itu yang kita pegang itu bisa membawa kita kemana. Seperti Romi tadi, dia ternyata bisa dapat laptop bekas, kemudian dari laptop itu dia bisa menghasilkan banyak karya, menginput data, menghasilkan uang dari sana, membantu orang tuanya. Dan tadi dari teman-teman Fifth Group juga dengan awalnya visi yang kecil itu akhirnya berhasil membuat beberapa program yang bisa membantu dan jadi berkat bagi orang-orang banyak, terutama bagi teman-teman disabilitas ya Kak Charles ya. Iya. Oke, untuk sesi berikutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Youtizen yang hadir secara onsite maupun online diperbolehkan. Dan untuk Youtizen yang online itu saya persilahkan untuk bertanya dengan melakukan raise hand, nanti akan dibantu oleh teman-teman admin di dalam platform online-nya. Nanti setelah namanya disebutkan oleh saya, Youtizen online dipersilahkan untuk membuka kameranya, memperkenalkan diri dan kemudian ajukan pertanyaan, begitu ya. Oke, sejauh ini dari Kakak Nove atau mungkin rekan-rekan CWP yang lainnya, apakah ada pertanyaan dari online? Oke, kayaknya sangat terinspirasi banget sampai masih belum bisa berpikir ya kamu Iya, nanya betul. apa nih gitu. Iya. Tapi saya senang justru karena berarti teman-teman cukup paham dengan apa yang kita sampaikan dan kiranya dari apa yang kita sampaikan ini teman-teman bisa mengimplementasikannya dan kalau bisa share teman-teman ke teman-teman yang lainnya supaya mereka mungkin yang belum dapat ilmu dari Kak Charles hari ini dan dari teman-teman CWP di sini bisa memperoleh ilmu ini untuk diterapkan di tempat lainnya. Seperti itu ya. Dari Kak Charles mungkin ada pesan-pesan tambahan nggak nih buat teman-teman CWP? Ya, pesan-pesannya gini teman-teman. Fokus pada diri kita, apa yang kita miliki gitu ya, apa yang kita punya, kembangkan. Ya, dikembangkan terus. Kalau kita fokus punya tujuan terhadap skill yang mau kita kembangkan, otomatis itu akan menghasilkan. Ya, misalnya ada yang hobi nyanyi gitu ya, jangan cuma di kamar mandi, tapi ikut lomba. Yang nanti gak menang, gak apa-apa. Setiap gak menang, selalu pelajari lawan. Kenapa dia menang? Oh, ternyata dia mainnya dinamika, aku nggak gas terus dari awal, oke. Oh ternyata aku nggak bisa ini. Kita bisa tahu kemampuan kita. Dengan kita ngelihat competitors, dengan kita ngelihat apa yang dilakukan lawan, itu menjadi masukan untuk kita. Ya, yang hobi menggambar, ilustrasi. Kebetulan saya dilibatkan juga dalam penjurian. Jujur, kelemahan saya adalah menggambar. Ya, sehingga saya fokus pada kekuatan saya yang lain. Sama Kak. Iya, karena ngegambar tuh saya ngerasa susah gitu ya. Dan ilustrasi saya cek itu keren banget. Ya, ketika saya harus memilih satu, dia Bu Wiwi, saya bingung gitu ya. Karena 10 ini tuh menurut saya keren banget. Kok bisa ya? Nah, itu ya, kok bisa ya? Ya, kita harus fokus, kalau kita fokus dan ya tadi ya, begin with the end in mind, kata Stephen Covey nomor 2, habit kedua. Ya, kita harus fokus pada hasil akhir. Oke, saya harus jadi ilustrator yang terkenal. Saya harus, nggak masalah gitu ya. Baru kita nanti bikin targetnya, latihannya, semangatnya gitu ya. Terus pengen bikin usaha, ya nggak masalah Bu, coba. Ya, you never know if you never try. Ya kan, sehingga ya harus dicoba dong. Kalau nggak dicoba gimana kita tahu kekuatan dan kelemahan kita gitu kan. Mungkin dari yang kita anggap kegagalan ternyata berlian buat orang lain ya Kak. Iya. Ternyata itu yang mereka cari. Betul. Nah Kak, aku udah dapat info ada yang bertanya Oke, nih. siap. Mungkin boleh dibantu dibacakan ya oleh Kakak Nove atau dari rekan-rekan CWP yang lainnya. Maju aja ke depan nggak apa-apa. Oh, atau resen boleh langsung resen. aja ya. Boleh langsung open mic Langsung ya. open mic aja Iya. boleh. Oke, silakan. Silakan. Masih malu-malu ya? Iya. Oke, di sini ada Ezra Yosua ya. Silakan Ezra, boleh open mic, kemudian disampaikan pertanyaannya. Ya, ini sebetulnya baik,
sejak pandemi kan harus punya skill. Dia pikir aku punya skill di mana? Akhirnya akhirnya bingung. Nggak tahu nih harus mulai dari mana untuk dapat skill, harus beli di mana gitu. Kalau harus beli di mana? Kalau harus nyoba apa? Bingung. Oke, itu saja Ezra yang mau ditanya. Oke, mungkin ini balik lagi ke pembahasan kita Iya, berikutnya ya Kak. betul. Ketika bertemu dengan pandemi atau kondisi krisis apapun, tapi saya merasa saya nggak punya skill dan saya nggak tahu lagi nih, saya udah mengusahakan segalanya belum berhasil. Nah, kira-kira bagaimana Kak? Ya, tadi saya sempat terima kasih ya Bang Ezra gitu ya. Tadi kondisi pandemi, terus pada akhirnya kita dipaksa harus punya skill, dipaksa untuk melakukan sesuatu. Nah, Bang Ezra, kalau memang tadi ya saya jelasin, kalau misalnya ngerasa bahwa saya nggak punya skill apa-apa nih. First thing first adalah kita harus research. Research itu nggak harus, tadi ya bisa melalui AI, tanya AI gitu ya, ngobrol sama AI, passion apa yang saya punya. Kedua, bisa ngobrol, berkomunikasi dengan siapapun, atau ngelihat kondisi di sekitar kita. Apa nih sesuatu yang memang bisa yang memang bisa punya values. Sesuatu itu apa? Misalnya dekat rumah kita itu misalnya dekat sekolah misalnya. Apa ya yang bisa kita lakukan? Ya kita bisa misalnya ngobrol sama daerah sekitar, guru sekitar. Apa yang bisa kita create bareng-bareng ya? Misalnya apa yang bisa saya bantu untuk memenuhi misalnya anak-anak. Oh ternyata anak-anak ini suka makanan gitu ya, bisa. Atau misalnya pandemi kemarin, semuanya berubah jadi online. Bisa ikut kursus bisnis. Misalnya sudah punya skillnya mau dieksplor lagi ya tentang entrepreneurship misalnya. Ikutin kelas-kelasnya, ikutin praktek-prakteknya. Bisa kita lakukan itu ya. Tapi pesannya adalah ketika Bang Ezra sudah temukan apa itu skill yang mau dieksplor, memang gak gampang. Dan gak langsung satu jentikan jari, langsung kita pinter, enggak. Langsung berhasil gitu Langsung ya? berhasil enggak. Sama lah kayak kita di sekolah. Untuk jadi juara 1, emang kita bisa santai-santai, duduk-duduk, terus langsung ngerti. Ya mungkin ada orang yang Tuhan berkati dan kasih kepintaran dengan melihat aja udah langsung paham. Ada yang enggak kan? Nah, mau gak mau kan kita tetap belajar juga dong untuk menstimulus. Sebelum kita respon tuh stimulusnya apa dulu nih? Supaya kita bisa gunakan anugerah yang Tuhan kasih. Ya, nah setelah itu harus dieksplor lagi. Ya tadi, you never know if you never try. Ya mungkin di sini tadi Bang Ezra lihat nih, di sini ada pemusik, ya, ada biola, ya, terus ada piano, keyboard, ya, dan semuanya. Emang mereka dengan lahir langsung main biola? Enggak dong. Belajar Nggak mungkin langsung, gitu kan, nggak mungkin langsung main keyboard, nggak mungkin kan. Pasti mereka ahli di bidangnya karena proses yang mereka bentuk, proses yang mereka lalui. Jadi nggak ada yang instan. Semua dalam hidup ini berproses, Bang Ezra. Jadi memang challenge-nya adalah menemukan yang namanya si skill ini. Ya, balik lagi jawabannya dengan kita cari tahu, kepo. Intinya kepo, tapi keponya positif ya Gwen. Ya, jangan kepo yang rumah tangga orang. Iya, kepo rumah tangga orang lain, kepo mantan, kepo yang lain gitu ya. Enggak gitu. Jadi harus kepo, cari tahu, explore terus diri kita. Dengan gitu konsisten tadi, terus ikutin perubahannya, adaptability, terus yang terakhir the power of networking. Ya, itu penting banget jalin relasi ya, dimanapun. Ya, kayak saya pun di perusahaan saya di VIP Group, itu juga kita harus jalin relasi sama media, government, siapapun. Tujuannya apa? Untuk ya tadi, kita nggak hanya fokus pada bisnis, tapi kita butuh partner untuk kita terus bertumbuh, untuk kita terus berkembang. Gitu sih.
Ya, Bang Ezra. Jadi untuk Youtizen dan Bang Ezra, gunakan sekitarmu karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Jawaban yang mungkin teman-teman cari itu juga bisa datang dari orang-orang sekitar teman-teman. Nah, Bang Ezra, karena kamu sudah bertanya, nanti kamu akan dapat hadiah e-wallet ya dari teman-teman CWP. Boleh dong tepuk tangannya untuk Bang Ezra. Oke, teman-teman CWP, kita masih ada waktukah untuk Q&A? Atau masih ada pertanyaan lagi? Boleh. Oh oke, dari siapa? Youtizen mungkin boleh. Oh, dari Bang Ezra ya? Oke, silakan. Karena akan ini aku mau mulai coba-coba itu, kemudian aku sudah terlambat banget. Sudah terlambat banget nyoba waktu itu aku nyoba nulis cerpen lah, nulis cerpen segala macam, cobain. Terus nyobain ikut kelas drum, kelas gitar, kelas piano, segala macam pernah, tapi gak ada yang berhasil. Malah aku pernah waktu ikut kursus menulis cerpen, ikut malah jadi kecanduan. Dan terus sekarang aku nggak tahu ada permintaan menulis renungan. Nih, ini file nih. Kelihatan Bang, kelihatan. Nah itu yang akhirnya jadi perjalanan aku sekarang, dan sekarang juga lagi coba-coba jual beli saham. Nah, ini kayak wah, aduh, ini anjlok, itu anjlok, ini gimana? Terus jual beli saham lagi, sampai ya aku mencobanya juga udah terlambat banget. Jadi kalau yang lain udah, jadi kalau yang lain itu kuliah, ini yang lain udah profesor, aku baru D3. Ya begitulah gambarannya kira-kira. Oke, thank you Bang Ezra. Mungkin aku simpulkan sedikit kali dari apa yang disampaikan Bang Ezra, bahwa sebenarnya lebih baik terlambat daripada tidak mencoba sama sekali. Mungkin tadi Bang Ezra juga merupakan salah satu bukti nyata juga bahwa dia mengalami banyak kegagalan dan dia mencoba banyak hal sampai tadi mencoba saham ya, nyoba jual beli saham, kemudian nulis renungan juga, tapi ternyata malah jadi kecanduan. Tapi menurut aku itu positif loh Bang Ezra, kecanduan menulis renungan ya. Dari Kak Charles kira-kira ada tambahan apa? Ya, menarik banget ya. Jadi gini, ketika menemukan skill itu memang gak gampang. Dan memang harus trial and error ya sebetulnya ya. Seperti contohnya tadi, apalagi saham. Saham itu kan variabelnya banyak banget ya, faktor-faktor yang mempengaruhi itu banyak banget. Jadi perlu analisa yang tajam ya untuk memahami pasar gitu ya. Saya juga bermain gitu ya, main saham. Ya bersyukur ada yang naik, ada yang turun, ya ada yang ya biasa-biasa aja gitu ya. Kita lihat tren, kapan kita beli ketika ngelihat tren. Ya, jadi pertimbangannya banyak, jangan salah analisis. Tapi balik lagi Bang Ezra, tadi itu namanya ada yang namanya VUCA, volatility ya, kemudian uncertainty, banyak ketidakpastian kondisi global sekarang. Sehingga faktor analisa ketika history data itu udah nggak bisa dijadikan baseline. Kebayang nggak? Biasanya trennya itu kalau di setiap bulan sekian itu pasti turun dan akan naik lagi, kesempatan kita untuk beli, nanti pas naik kita jual. Dan ternyata tren itu nggak bisa digunakan lagi Gwen. Dan pada akhirnya apa? Turun lagi. Ya kan pada akhirnya rugi. Nah itu challenge ya. Nah yang namanya sesuatu itu di dunia ini akan berubah begitu cepat. Balik lagi kitanya yang harus balik lagi agile ya. Jangan menyesali ya, kalau menurut saya tadi ya kata regret itu boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu terlena.
di Jadi dalamnya. terjebak ya Kak. Jangan terjebak. Justru apalagi nih, ya. Apalagi yang kamu mau gitu ya. Apalagi nih yang memang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi jangan, kalau saya bilang tuh mati gaya bahasanya. Jangan kayak ya udah deh gitu. Tapi apalagi yang bisa kita kembangkan? Apalagi yang bisa kita explore? Gitu ya. Dan saya pun pada saat pandemi kemarin, ini mungkin cerita juga ya Bang Esra, saya jadi suka konten ya. Saya suka bikin video, cover ya. Dan saya bisa bersyukur banget dikontrak sama platform belajar yang lagi terkenal sekarang akhir-akhir ini. Dan bisa mengisi menjadi fasilitator di sana, kebayang gak sih? Dan itu di platform online saya ada di sana. Kalau saya kemarin gak fokus bikin konten, saya gak bikin video, mungkin saya gak dapat kesempatan untuk bisa explore diri saya ke sana gitu. Oh bisa ya, ibaratnya kita jualan kompetensi yang kita punya itu melalui video. Ya kan? Terus aktif di sosial media, saya juga di LinkedIn aktif, di beberapa platform aktif, dan ternyata banyak orang-orang approach saya itu di sana untuk Sabtu Minggu mengisi waktu untuk ngobrol-ngobrol seperti ini, sharing produktif kan jadinya gitu ya. Pokoknya Bang Ezra tadi fokus dengan nulis, lagi kecanduan nulis, tekuni, explore terus. Apa uniqueness-nya lagi, apa sesuatu yang, nah kalau kita udah lagi kecanduan pada suatu skill, jangan lupa untuk diasah. Ya, kalau kata habit lagi nih, 7 habit yang terakhir, sharpen the saw, asah gergaji. Artinya kompetensi kita akan makin berkembang, makin tumbuh kalau kita asah sama kayak pisau. Kalau pisau itu digunakan nggak diasah kan juga tumpul dan nggak produktif. Tapi kalau diasah tajam, pisau itu juga akan mampu ya tadi menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Gitu sih Gwen. Bang Ezra tetap semangat terus, memang saham gak gampang, tapi lakukan yang lain-lainnya juga ya untuk kita bisa explore lagi, gitu sih. Oke, Kak, kita langsung ke pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas. Saya persilakan kepada Kak Erna untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Kak Erna. Permisi Kak, tadi kan bahas tentang AI ya. Ya. Saya sebagai ilustrator yang membuka jasa open commission, jasa gambar melalui media sosial berupa Instagram, Facebook, Twitter. Untuk beberapa ilustrator kan AI ini sangat mengganggu karena AI aja mengenerate karya-karya para ilustrator, mungkin juga saya gitu. Itu bagaimana Kak? Apa masih boleh gitu pakai AI? Ya. Mau Kak Charles dulu? Silahkan. Oke, ya langsung aja ya. Oke, thank you. Panggilannya Erna. gimana? Kak Erna, Mbak Erna. Erna aja kali Erna ya. ya. Sama-sama Kita muda. seangkatan ya. Oke, ya kita kan di sini yang hadir semuanya 17 tahun ya. 17 tahun plus ya. Nah, sebenarnya gini, AI itu sebenarnya menurut saya sah-sah aja Kak Erna. Jadi AI itu sebenarnya tools ya untuk membantu atau menstimulus cara berpikir kita sebetulnya. Ketika kita nggak punya ide, ketika ngerasa bahwa kita udah mentok, AI itu jadi partner, jadi teman kita untuk diskusi, ya. Dan juga jangan plek kita ambil apa yang menjadi sarannya AI, karena AI ini juga bisa menyesatkan Erna, ya. Ketika direction kita itu nggak jelas, maka rekomendasi yang dikeluarkan itu juga nggak jelas. Jadi harus spesifik. Contoh, saya mau kasih contoh. Misalnya kita ada yang namanya design thinking. Ya kita ada project design thinking gitu ya, mau bikin project design thinking terkait apa nih produk yang bisa kita create melalui tools design thinking. Itu harus persona ataupun juga orang yang menjadi peneliti yang menjadi
faktor ataupun orang yang menjadi aktor yang akan kita teliti itu harus jelas. Misalnya jenis kelamin, umurnya, pekerjaannya, usianya, terus apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa pain and gain-nya, sehingga dia mampu mengenerate secara keseluruhan customer experience-nya seperti apa, sampai ke prototype-nya seperti apa. Nah, kalau direction di depan itu nggak clear, nggak jelas, maka output-nya juga nggak akan sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan, Erna. Jadi mungkin kalau di Illustrator pun mungkin challenge-nya takutnya karyanya teman-teman itu diambil gitu ya. Dan sebagainya, menurut saya sih balik lagi AI itu sebagai tools untuk membantu kita aja sih sebenarnya. Balik lagi kita itu ada yang namanya ATM, amati tiru modifikasi. Ya kita harus tetap jadi belajar jadi orang yang nggak boleh plagiat juga ya. Kan ada undang-undang juga ya. Jadi nggak boleh plagiat, ngambil, mengakui orang lain. Kalau menurut saya, saran saya sih tools AI itu jadi tools aja sih. Partner untuk kita bisa diskusi, brainstorming, ngobrol, cari ide, eksplor diri kita. Gitu sih menurut saya Kak Erna, semoga menjawab ya. Semoga menjawab ya Kak Erna. Nah mungkin kalau Kak Erna pengen lebih tahu lagi, nanti one day teman-teman CWP kita bisa bikin kali ya tema gambar ilustrasi yang melibatkan AI, kira-kira kelebihannya apa dan challenge-nya tuh apa. Nanti Kak Erna bisa daftar nanti ya lewat Instagram CWP atau website CWP. Oke, pertanyaan tadi akan menjadi penutup sesi talk show kali ini. Kak Charles, sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Charles atas kesediaannya untuk berbagi kepada Youtizen CWP. Dan kiranya talk show kita pada hari ini boleh menjadi motivasi dan pengharapan baru bagi kita semua. Kak Charles, saya persilahkan boleh kembali ke tempat duduknya. Sekali lagi kita boleh dong kasih tepuk tangan. Thank you semuanya, semangat ya. Oke, thank you. Nah, bagi teman-teman CWP yang ada di tempat ini maupun yang hadir secara online, kiranya tadi talk show itu bisa menjadi harapan baru bagi teman-teman ya, bisa membuat teman-teman mengembalikan lagi daya juang yang ada di dalam diri teman-teman Youtizen. Sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, mari kita saksikan penampilan dari mini orkestra Share the Joy Ensemble yang akan membawakan lagu A Million Dreams. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Share the Joy Ensemble.
Harus kayaknya mic-nya lelah dengan saya ya, tapi semoga dari Youtizen gak lelah dengan saya ya, karena energi saya masih banyak sekali loh ini untuk menemani teman-teman Youtizen yang hadir secara online. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Ensemble dan Mini Orkestra dari Share Joy. Oke, Youtizen CWP, topik yang kita bahas dengan Kak Charles tadi dipilih oleh CWP karena CWP itu menyadari bahwa penting bagi Youtizen untuk mengenali dan mengembangkan potensi Youtizen agar Youtizen bisa memiliki harapan dan daya juang untuk bertahan menghadapi krisis. Sebenarnya krisis yang disebutkan di sini tidak terbatas pada krisis ekonomi aja, tetapi krisis identitas, ataupun krisis mental, ataupun krisis-krisis lainnya yang Youtizen memang rasa butuh untuk didukung. Untuk itu CWP mendirikan wadah bernama Caraka Youth Clinic yang siap melayani Youtizen CWP ketika teman-teman butuh untuk ngobrol atau curhat terkait apapun itu. Dengan menghadirkan Kak Maria Jessica sebagai psikolog klinis anak dan remaja. Bersama dengan informasi ini akan dilakukan soft launching Caraka Youth Clinic yang akan dilambangkan dengan melakukan pengguntingan pita. Untuk itu saya persilahkan kepada Kak Maria Jessica, Pak Ben, Bu Wiwi, dan Pak Joffrey untuk menempati posisi masing-masing di panggung ini. Ya, mandiri sekali ya. Oke, ini udah oke lebarnya. Baik. Kira-kira dari Pak Ben yang paling ganteng ya. Enggak juga. Maaf ya Pak Joffrey, saya bukan bermaksud gimana. Kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak kepada Youtizen CWP? Ya, tentunya dengan pertolongan dari Tuhan, Dia yang tidak habis-habisnya mencurahkan kasih sayangnya kepada setiap anak mudanya. Dengan pertolongan dari Dia, pada hari ini kita akan memulai sebuah bentuk persahabatan dengan anak-anak muda kalian yang punya beban di hati, ingin menjerit, ingin meratap tapi tidak punya teman, menyakiti diri sendiri, bahkan ingin menghabisi diri karena orang yang dicintai tidak mau mendengar. Ataupun kalian yang punya sakit penyakit, entah kapan mau sembuh, akhirnya putus asa. Ataupun kalian yang merasa dirinya sia-sia karena penyandang disabilitas. Inilah Caraka Youth Clinic dengan kasih Tuhan pada sore hari ini menyatakan kami siap hadir untuk kalian semua. Amin. Silahkan dilakukan pengguntingan pita. Boleh teman-teman beri tepuk tangan untuk soft launching dari Caraka Youth Clinic. Baik, dipersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kembali ke tempatnya masing-masing dan kita akan menyaksikan tayangan video terkait Caraka Youth Clinic. Hai Youtizen, hidup sebagai kaum muda terkadang tidak mudah ya. Banyak keterbatasan baik secara fisik maupun mental yang kita alami. Terkadang kita hanya butuh telinga yang tulus untuk mendengarkan kisah kita. Kami, Caraka Youth Clinic sebagai bagian dari Yayasan Caraka Wijaya Pratama, hadir untuk mendengarkan keluh kesah kamu, anak-anak muda. Saya Maria Jessica, psikolog klinis anak dan remaja, hadir sebagai bagian dari Caraka Youth Clinic untuk menjadi telinga mendengarkan keluh kesahmu. Sampai jumpa. Ya, itu tadi Kak Maria Jessica yang akan siap melayani teman-teman ketika berkunjung ke Caraka Youth Clinic ya. Dan sampailah kita di momen yang mungkin paling ditunggu-tunggu oleh sebagian besar dari Youtizen CWP yang hadir secara online maupun onsite, yaitu pengumuman pemenang Lomba Ilustrasi. Saya mengundang Pak Agung, Kak Charles, dan Pak Ben selaku juri dari Lomba Ilustrasi kali ini untuk maju ke atas panggung. Silahkan Pak Ben, Pak Agung, dan Kak Charles.
Silakan Pak di sebelah sini. Nah, tapi mungkin sebelumnya saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Agung dulu kali ya. Silakan Pak Agung boleh geser sedikit gak Pak? Iya, jangan jauh-jauh Pak dari saya nggak gigit kok ya. Pak, kira-kira bagaimana sih tanggapan Pak Agung melihat antusiasme peserta? Karena saya dengar-dengar ini pesertanya banyak banget dan sempat ngintip-ngintip dikit juga nih via Instagram hasil-hasilnya dan wah saya sih kalau jadi Pak Agung bingung ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Bukan kakak aja yang bingung, tapi saya juga bingung nih. Karena peserta cukup banyak ya dan bagus-bagus. Kita mesti memilih yang terbaik di antara yang terbaik ya. Jadi kita berterima kasih kepada para peserta yang telah berkontribusi dalam kompetisi ini. Jadi kita sebagai juri cukup senang gitu karena karya-karyanya cukup luar biasa ya Pak ya, cukup bagus-bagus dan kita memang harus memilih di antara yang terbaik satu ya, di antara yang terbaik yang ada dan antusiasme generasi muda ya terutama di dunia digital. Kalau kita tadi bicara tentang antusiasme begitu ya untuk mendapatkan income gitu ya di dunia digital, ini memang kesempatannya jauh lebih banyak ya karena menjadi garda depannya adalah dunia digital dan anak muda ini telah banyak masuk di sana dan hasilnya luar biasa. Tetap optimis buat yang tidak masuk nominasi, tetap teruslah berkarya supaya makin diasah dan pada kesempatannya nanti suatu saat mengadakan mungkin ya Pak bisa mendapatkan juaranya. Begitu dari saya. Oh iya, oke. Iya tadi lupa ya memperkenalkan bahwa saya bernama Kirasef Agung, ini ada di kaosnya ada ya, dari Digitalcom Academy. Sama nih Pak ya, ada kaosnya juga. Digitalcom Academy. Nah, kebetulan latar belakang saya dari seni rupa ya. Seni rupa dulu saya S1-nya di UNJ, terus S2-nya lebih ke ilmu komunikasi. Kita menggeluti banyak bidang ya, termasuk ilustrasi, lukis, patung, termasuk iklan ya. Basicnya kan dulu poster-poster kayak gitu-gitu ya kalau zaman dulu ya. Sekarang istilahnya advertising, bahkan advertising digital sekarang ini. Begitu saja mungkin ya. Terima kasih banyak Pak Agung. Pantas muka-mukanya mau ke seniman ya Pak ya mukanya. Gak ada baku hantam kan waktu penilaian kan ya. Oke baik. Nah tapi pasti teman-teman Youtizen yang mungkin ikut lombanya juga pengen tahu kira-kira penilaian apa saja sih yang dicari atau dinilai oleh para juri ini. Nah di sini kita akan dibantu oleh Kakak Nove selaku koordinator acara. Mungkin Nove bisa ke depan menemani aku ya. Boleh kesini aja Cinta. Maaf ya Pak Agung, saya harus jauh-jauh dulu dari Bapak. Nove boleh nggak disampaikan kira-kira kriterianya apa aja sih yang dinilai di dalam perlombaan kali ini? Oke, banyak banget yang bagus tapi ada 3 kriteria yang akan menjadi poin utama. Yaitu pertama, keunikan ide. Ya, yang pastinya yang paling unik yang menang dong. Kedua, keselarasan dengan tema. Karena tema kita spesifik ya, Hope and Productivity in Economic Crisis. Nah yang ketiga adalah teknik ilustrasi. Teknik ilustrasi itu menambahkan poin-poin kalian dong tentunya. Oke, terima kasih banyak Nove. Nove aku persilahkan kembali ke tempat. Nah tadi teman-teman udah dengar ya kira-kira kriterianya apa aja. Jadi juri ini nggak asal cap-cip-cup aja gitu nunjuk karya, enggak ya. Oke, kalau begitu akan ada 2 juara yang disebutkan, ada juara utama dan juara favorit. Untuk juara utama mungkin bisa dibantu oleh Pak Agung mengumumkan kira-kira siapa orangnya yang berhak menerima hadiah sebagai pemenang utama. Silakan Pak Agung. Sebentar ya Youtizen, ini kita sengaja sebenarnya bikin kayak gini biar kalian itu semakin deg-degan gitu. Sebenarnya Pak Agung tuh udah ada, mungkin kita perlu pura-pura diskusi dulu Pak ya. Sambil kita membuat teman-teman ini semakin deg-degan menunggu pengumumannya. Oh kenapa Kak Charles mau berubah lagi pemenangnya? Enggak. Nah Pak Agung sebelum ke Pak Agung,
ada sedikit perubahan, jadinya juara favoritnya nanti Pak Agung yang akan menyebutkan, juara utamanya di Kak Charles ya yang menyebutkan. Gimana Kak Charles, sudah oke dengan namanya? Oh mau gitu, request dari juri katanya maunya menyebutkan pemenang favorit dulu baru juri. Oke. Pemenang favorit ini dinilai dari likes terbanyak ya teman-teman, akan disebutkan namanya yang pertama kali lewat Koben dulu apa Pak Agung dulu nih? Sweet dulu atau gimana? Oke, dari Pak Agung dulu. Silakan Pak Agung. Oke. Pemenang favorit satu. Pemenang favorit 1. Hah? Yang mana? Wah. Biar lebih jelas ya. Oke. Baik, ini deg-degan juga nih ya pemenang favoritnya ya. Dimulai dari 1 apa 3 nih enaknya? Mana aja ya. Mungkin 3 dulu ya. Pemenang favorit 3 ya, siap-siap nanti. Hurufnya dari kata R, dari huruf R ya, yaitu Raihana. Ya, tepuk tangan dulu untuk Raihana. Terus, oh ya. Bapak keasikan ya nyebutin semuanya mau diterabas sama nggak apa-apa. Oh ini ada contohnya teman-teman yang online mungkin bisa dilihat, ini adalah ilustrasi dari Raihana. Wow keren banget ya. Saya sih nggak akan bisa nih gambar kayak gini. Raihana sekali lagi selamat telah menjadi juara favorit 3 dengan total like 274. Itu yang terlihat ya, gak tahu nih masih ada lagi selain itu atau enggak. Sekali lagi selamat ya kepada Raihana. Oke, kita akan pindah next ke peserta pemenang dari favorit 2. Silahkan Pak Ben. Oke, pemenang favorit 2 ya. Nilna, salah. Pemenang favorit 2. Nilna, emang bener Nilna. Oke, ini dia pemenang favorit 2. Wah keren juga, memang benar Pak, saya setuju Pak kalau susah ya nilainya. Ini ada sekitar 280 likes, sekali lagi selamat kepada Nilna sebagai pemenang juara favorit 2. Dan yang terakhir, favorit terakhir itu akan dibacakan, mau Kak Charles apa Nove aja Ci? Nove aja kali ya. Yuk Nove yuk bacain aja juara favoritnya yang pertama. Oh biar kelihatannya seumur ya. Oh iya bener gak salah, biar nular ya mudanya. Silakan Nove. Oke, yang pertama itu ada depannya N juga tahu, sama kayak aku, Nove N. Nah, juara favorit satunya N juga. Juaranya adalah Nazwa. Nah, ini dia karyanya. Selamat ya kepada Nazwa, ilustrasinya memang keren-keren semuanya. Tapi ini belum ketahuan nih pemenang utamanya siapa. Ini nih yang paling ditunggu-tunggu ya. Kalau gitu aku persilakan kepada Kak Charles untuk mengumumkan siapa pemenang utamanya. Silakan. Oke, baik semuanya boleh udah siap pegangan kursi dan semuanya meja ya. Dan juara utama adalah Azalia Syaika Andani. Selamat. Ya, pasti lompat-lompat ya. Luar biasa. Pasti dia lagi lompat-lompat sama keluarga kayaknya nih. Ya. Selamat. Ada pinjol di situ, betul ya. Pinjol itu bukan solusi yang terbaik ya. Oke. Ya. Terima kasih banyak kepada para juri dan Nove, saya persilahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Sebelum jalan Nove, mungkin Nove aku tahan dulu ya. Nove, hadiahnya apa sih buat yang menang? Tadi belum disebutin loh. Oke, yang menang itu kita mau hadiah yang mana dulu nih? Juara favorit dulu ya Kak? Juara favorit itu akan mendapatkan e-wallet masing-masing Rp100.000. Oh lumayan banget. Lumayan kan ya? Weh, kita mengapresiasi karya-karya kalian yang sudah bagus sekali. Nah, untuk yang juara utamanya pastinya hadiahnya lebih berharga lagi dong. Jadi hadiah untuk juara utama itu adalah 1 tablet Huion H430P untuk menunjang karya digital kalian. Dan juga tentunya sertifikat. Oh ya, sertifikat itu untuk semua peserta juga dapat loh ya. Oke.
Thank you Nove dan para juri. Saya persilakan kembali lagi. Terima kasih Pak Agung, Nove, Pak Ben, dan Kak Charles. Dipersilakan kembali ke tempatnya. Oh ada request lagi ya. Ini saya ikut juga nggak fotonya? Oh ikut. Pak Agung, geser dong Pak Agung. Iya. Silakan kita melakukan sesi foto. Tolong dihitung ya biar berasa gitu fotonya. Oh sesi foto Zoom. Nggak mau asli juga. Oke, dipersilakan kepada kakak fotografer. Oke, untuk teman-teman yang ada di Zoom boleh on cam biar kita mukanya bisa sebelah-sebelahan gitu loh layarnya. Walaupun kita jauh tapi muka kita dekat gitu kan. Oh iya dong, kan kotaknya sebelah-sebelahan nanti. Sudah open cam, boleh dilihat dari teman-teman yang mengawasi Zoom. Sudah pada open cam belum? Utizen-nya. Belum, oh masih malu-malu. Oke, nah udah mulai kelihatan. Yuk Kak Romi udah muncul, Kak Ezra udah muncul, ada Kak Sri juga ya itu ya. Zalfa, Irvin, Nur Safitri, Nove dipanggil. Oke. Oh, juri ada Benny Dewanto juga. Di situ ada 2 atau gimana, Pak Ben? Ada Mary, Finley. Oke. Untuk ilustrator yang hadir on-site, boleh ke depan juga ikut berfoto dengan kami. Untuk Kakak Teddy, silahkan Kak Teddy maju ke depan. Mewakili teman-teman yang online ya. Oke, kita foto sekali lagi ya. Kakak fotografer boleh bantuannya, kakak fotografer untuk foto. Kakak fotografer, oke. Let's go, kita hitung ya. Sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih banyak. Nah ini beneran boleh kembali ke tempatnya Pak. Dari tadi mau balik saya tahan-tahan terus ya. Kak Teddy, terima kasih banyak. Ini datangnya dari mana Kak Teddy kalau boleh tahu daerah? Tangerang Kota. Dari Tangerang Kota. Lumayan loh, lumayan. Naik motor lagi, luar biasa. Kita boleh kasih tepuk tangan dong untuk Kak Teddy yang udah jauh-jauh datang ke tempat ini. Oke, bapak-bapak arisannya boleh di luar dulu. boleh. Kalau mau nebeng Pak silakan. Tapi arisannya dilanjutin di pinggir dulu ya Pak ya. Oke. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Untuk kali ini yang belum beruntung jangan berkecil hati karena Utizen seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Nove tetap akan mendapatkan sertifikat dari CWP dan karya teman-teman akan ditampilkan di galeri website CWP ada di aduh saya lupa ini websitenya apa. Nanti ya akan dibantu ditampilkan di kolom chat mungkin teman-teman boleh taruh di kolom chat Zoom kira-kira alamat website dan Instagram CWP ya. Jadi nanti karya teman-teman akan ditampilkan di website tersebut. Dan bisa juga suatu saat teman-teman dihubungi lagi oleh CWP untuk karyanya dipakai pada merchandise CWP misalnya atau produk lain dari CWP. Jadi tenang aja karya teman-teman tidak akan sia-sia ya. Oke, saat ini mari kita saksikan kembali penampilan dari mini orkestra Share the Joy Ensemble yang akan membawakan lagu Kimi no Nawa.
Terima kasih teman-teman Mini Orkestra yang sudah mempersembahkan 2 lagu yang sangat luar biasa. Yang mungkin latihannya singkat ya, tapi tetap ditampilkan dengan sempurna gitu ya. Sebelum kita menutup acara ini, saya kembali mengundang ke atas panggung Kak Charles sebagai narasumber kita. Lalu Pak Agung sebagai perwakilan dari Dewan Juri. Dan perwakilan dari ensemble ada Koko Dev, ya. Koko Dev ya yang mau maju? Oke. Yang telah membantu memeriahkan acara hari ini untuk menerima sertifikat yang akan diberikan oleh Pak Ben. Saya persilahkan kepada Kak Charles, Pak Agung, dan Ko Dev untuk maju ke depan untuk menerima sertifikat. Oh, silakan Ko Dev sebelah sana kali ya. Pak Agung di tengah, Kak Charles di pinggir. Oke, silahkan. Yang pertama dari siapa dulu Pak Ben yang tertulis namanya di situ? Yang paling apa? ada pesan-pesan yang mau disampaikan mungkin? Oh enggak. Oke, silakan diberikan sertifikatnya diwakilkan oleh Ko Dev untuk ensemble Share the Joy. Terima kasih Ko Dev. Kemudian sertifikat kedua akan diberikan kepada Pak Agung mewakili Dewan Juri. Dan yang terakhir kepada Kak Charles Mare selaku narasumber kita hari ini. Baik, terima kasih banyak semuanya. Saya persilahkan kembali ke tempat duduknya. Youtizen CWP, sampailah kita di akhir acara pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fifth Group sebagai pendukung utama acara hari ini. Kemudian kepada Kak Charles Mare sebagai narasumber, Pak Agung sebagai juri, Share Joy Ensemble sebagai pengisi acara, dan Marchand Hype Station kepada Ibu Koni Specialized sebagai penyedia tempat acara. Dan kepada seluruh Youtizen CWP yang telah hadir di acara ini baik secara onsite maupun online. Karena tanpa Youtizen semua acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Saya Gwen Tumiwa selaku MC hari ini memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.